Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Ya. Jangan bilang yang baik saja itu ketetapan Allah. Yang buruk gara-gara kamu. Nah, ini sering. Kamu tuh gara-gara kamu begini, kamu begitu. Makanya saya begini. Ini sering kita jumpai ya, kantor di mana-mana ya, teman-teman kita. Kadang-kadang sudah kesenyum ya, kesian ya. Itu mereka belum paham. Setiap kali ada nikmat, alhamdulillah. Begitu ada suatu musibah mulai. Ente ini Indo, ente itu mulai kita lihatnya Allah saling menyalahkan. Padahal tidak boleh. Dia sama itu ketika diberikan nikmat, sama hukumnya. Inilah ujian takdir. Makanya disuruh beriman, bukan yang baiknya saja, yang buruk. Jadi tidak boleh lagi mengucapkan gara-gara kamu, tidak boleh. Tutup pintu itu. Kata Nabi, tutup pintu itu. Kalau ada di pikiran kita, tutup, jangan dibuka. Tapi katakanlah qadarullah ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi ketetapan Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibahnya, ya nikmati saja itu musibah. Ya. Kalau bisa. Itu tergantung tingkatan kesabaran. Dan tingkatan kesabaran itu kembali ke al-muhsin, orang yang ihsan. Karena orang yang ihsan itu tingkatan tertinggi dalam Islam. Yang ketiga, artinya betul-betul dia anggap musibah itu nikmat. Dia ridho. Itu ada kata Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, ada 4 tingkatan sabar. Orang yang sabar itu ketika dia diberikan musibah, dia marah, dia kalau besar ini. Yang kedua tingkatan sabar, dia diberikan sabar, ya, dia terima. Kemudian yang ketiga dia bersyukur, dan yang keempat dia ridho. Dia ridho dengan takdir Allah. Dia tidak ada sedikit pun rasa sempit atau haraj dalam hati. Itu mau apapun yang menimpa dia, itu sudah ketetapan Allah. Dia ridho, dia terima. Nah, ini tergantung dari keimanan kita masing-masing. Nah, makanya malam ini ada 2 hari terakhir atau hari kiamat, hari terakhir, hari pembalasan. Ya, disebut juga hari Yaumul Hisab, hari terakhir, karena situ dihitung dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk, dan seluruhnya 2 takdir itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan annahu subhanahu alima hadza syai' qabla wuqu'i. Jadi gini, ilmu tentang takdir itu begini biar mudah. Pokoknya apa yang menimpa kita itu Allah Maha tahu. Gitu ya. Allah Maha, pasti Allah tahu, tidak mungkin Allah luput dari itu. Oh, sudah terjadi baru Allah tahu. Oh enggak. Keliru. Ya. Pokoknya apa yang menimpa kita Allah Maha tahu. Itu ilmunya, ilmu takdir. Jangan belakangan, oh, ya Allah aku kok kenapa dikasih ini? Gak boleh, itu Allah Maha tahu sudah. Artinya Allah sudah ukur dengan hikmahnya. Ya Allah sudah ukur. Kalau dikasih begini, oh nanti hambanya bisa begini. Makanya Allah sudah ukur dengan hikmah yang Allah miliki. Makhluk tidak bisa sampai ke situ akalnya. Makanya dia hanya ikut saja apa menjadi qadar Allah, ketetapan Allah. Dia tidak boleh masuk ke dalam urusan Allah. Ingat ya, masalah takdir ini kan banyak sekali ini problematika ini. Faedah yang banyak sekali faedah. Salah satunya begini. Kalau ada sesuatu takdir, jadi gini, kita ini hidup 24 jam pasti kalau bukan baik, buruk baik. Tidak ada yang ketiga, dan pasti itu kita berarti itu pasti hitungannya takdir buruk atau takdir baik. Ya. Makanya ilmu tentang masalah ini harus dipahami betul. Jangan sampai salah. Ya. Bayangkan 24 jam kita keluar rumah saja itu sudah dihadapkan dengan 2 ini, takdir buruk atau baik. Tidak akan mungkin menunggu besok, tidak. Keluar saja ini sebentar ini, bentuk ini sudah pasti dihadapkan. Maka yakini dalam hati kita, setiap yang terjadi itu Allah sudah tahu. Sebelum terjadi pun Allah sudah Maha tahu tentang hal itu. Sehingga apa? Hati kita tuh nikmat. Bukan nikmat, tapi maksudnya terima. Ridho. Kalau misalnya itu, oh begitu ya, alhamdulillah. Misalnya, ya. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Allah sudah tetapkan ini. Kalau kita bilang seandainya saya begini, seandainya saya ini, berarti kita sudah masuk dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibatasi itu. Makanya sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada hak Allah. Dan hak Allah itu banyak sekali, dan salah satunya masalah takdir. Rezeki takdir itu hak Allah, jangan masuk di situ.
Makanya dukun itu, paranormal itu, kenapa dalam hukum Islam halal darahnya? Karena dia masuk dalam hak Allah, dia ambil hak Allah satu itu, yaitu al-ghaib. Dia mengakui yang gaib sama dengan Allah. Itu dari sisi itu. Makanya Allah hukum itu boleh dalam hukum Islam, ya. Karena dia mengambil hak Allah. Makanya dosa besar kalau masalah takdir ini sampai seorang jatuh di dalamnya. Jadi sekali lagi, ya, dia yakin. Jadi setiap masalah takdir, musibah, sakit yang menimpanya, apapun, itu sudah ketetapan Allah. Ya. Kita hanya disuruh perintah, ambil sebab, ikhtiar, berobat. Tidak sembuh, berobat lagi. Tidak sembuh, ambil jalan lagi, berobat. Berobat sampai kapan? Sampai Allah menentukan orang itu mendapat ajalnya atau tidak, dikasih panjang umur. Pokoknya tugas kita berobat. Ya, sekali lagi berobat. Kan sebaliknya, ya. Nah, kita diam saja karena sakit tidak berobat, ya, itu keliru. Ya, tetap harus berobat. Nah, sampai kapan? Sampai sembuh. Kalau tidak sembuh, berobat lagi. Ambil ikhtiarnya. Nah, wa ilmuhu bidzalika awwal wa annahu kataba dzalika inda subhanahu wa ta'ala. Dia harus yakini bahwa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang takdir itu jauh hari sebelum bumi ini diciptakan. Allah Maha tahu tentang kejadian detik ini, hari ini hari apa? Hari Sabtu jam sekian. Kejadian seperti itu Allah Maha tahu sebelum bumi ini diciptakan. Gitu ya. Kalau dia yakin, enggak boleh dia, oh, ya Allah, kenapa begini ya? Ya Allah di mana? Seolah Allah nggak ngerti, Allah nggak tahu, nggak boleh. Ya, kita sudah ngaji. Setiap kejadian itu Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan, itu sudah Allah tetapkan takdir kita semuanya. Nah, itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yubni an i'tiqadihi al-kitabata qabla al-ilm bidaliliha an yu'mina bil qadri sabiq. Nah, kemudian dia jadikan hal itu sebagai keyakinannya. Ya, dia yakini hal yang itu sebagai apa itu? Bahwa Allah mengilmui semua takdir dan ketetapan. Sebelum itu terjadi pun Allah sudah punya ilmu tentang itu. Allah Maha tahu tentang itu. Al-Alim. Makanya Allah disebut Al-Alim. Allah Maha tahu. Ya, tidak seperti orang lain atau kelompok lain yang menganggap bahwa nanti sudah terjadi baru Allah tahu. Nah, ini keliru. Ya. Tidak boleh. Dia menyamakan Allah dengan makhluk namanya. Kan makhluk itu kan begitu. Sudah terjadi baru dia tahu kan. Dia samakan Allah seperti itu. Ini namanya tamsil. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini dosa besar. Besar sekali. Jadi dosa satu ini saja itu habis pahalanya semuanya. Kalau tidak bertobat kepada Allah. Ini pentingnya kita belajar akidah. Kemudian yang terakhir, dia harus yakini juga dalam hatinya, dia imani bahwa setiap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, bil qadari as-sabiq, baik itu yang dulu, yang dulu maupun yang akan datang, itu semua Allah Maha tahu. Yang dulu sekali dan yang akan datang, semuanya Allah Maha tahu. Ya, tidak boleh dia batasi. Oh, hari ini saya begini, ya Allah kenapa? Tidak boleh. Semuanya Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, apa yang menjadi sesuatu yang menimpa kita itu Allah Maha tahu. Mana yang terbaik bagi kita. Sekali lagi kita sudah bahas bahwa betapa Allah cinta kepada seorang hamba. Kadang-kadang Allah mengambil apa yang dia cintai oleh hamba itu. Bila kita sebutkan kenapa? Karena Allah cinta sama Anda, sama kalian. Makanya sesuatu yang kalian cintai melebihi Allah itu diambil. Siapa yang maksud? Nabi SAW. Kenapa bisa? Bapaknya meninggal sejak kecil, ibunya meninggal sejak, Masya Allah. Jangan, kenapa saya? Bukan, Nabi. Ayah dan ibu Nabi meninggal saat kapan? Bahkan Nabi masih dalam kandungan. Ayahnya sudah meninggal. Bayangkan, orang yang paling Nabi cintai sudah meninggal lebih dulu, ditarik. Begitu umur 6 tahun, ada yang sebut 7, ada yang sebut 5. Belum lagi memahami, mengerti, akil balik belum, sudah diambil lagi ibunya, diwafatkan oleh Allah SWT. Dua orang tua, orang yang paling dicintai Nabi meninggal, dua-duanya ditarik. Bayangkan hikmah apa yang diambil. Allah tidak kasihan kepada Nabi.
Kalau kita mungkin dengan perasaan kita, ukuran kita, kesimpulan kita, ya Allah, Allah ya kenapa Allah tega, dia mewafatkan, meninggal mencabut orang tuanya Nabi SAW, kasihan masih dalam kandungan. Dulu kan gitu, kita ya Allah kok sedih, baca sejarah Nabi yang belum paham. Kasihan sekali Nabi SAW ya, ibunya ya, dalam keadaan susah payah meninggal ayahnya, kemudian ternyata tidak. Kita ngerti tahu, ya Allah, Masya Allah. Tujuannya agar Nabi tidak boleh mencintai orang tuanya lebih daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah tarik gitu. Ini manusiawi. Nabi kan manusia. Allah Maha tahu. Makanya Allah cari. Siapa lagi yang meninggal? Anak-anak Nabi. Bayangkan berapa banyak anak Nabi SAW meninggal. Laki-laki berapa orang? 3 ya? 3. Meninggal semuanya. Bayangkan. Dalam keadaan itu makanya luar biasa ujian Nabi SAW. Orang-orang yang paling dicintai Nabi meninggal semuanya. Orang tuanya, anak-anaknya meninggal. Cabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya supaya betul-betul Nabi itu sesalam hanya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh yang lainnya. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita buka atau ada yang bertanya, silakan.